Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah kerajaan Kutai Kartanagara atau kerajaan pertama yang ada di Indonesia yang bercorak agama Hindu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang letaknya, kemudian daftar raja-raja, kemudian penemuan Yupa, lalu masa kejayaan dan kronologi keruntuhannya. Nah, yang pertama, kerajaan Yupa itu terletak di pinggiran Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur ya. Untuk luasnya sendiri itu tidak bisa diketahui secara pasti, namun perkiraannya tidak seluas kerajaan-kerajaan yang lain, contohnya seperti Majapahit atau Sriwijaya gitu ya. Kemudian untuk kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai itu pekerjaannya kebanyakan pedagang dan pertanian ya guys. Karena letaknya yang astronomis itu membuat kerajaan Kutai itu berjualan atau mengimpor perdagangannya ke Cina dan India. Kemudian di sini ada daftar raja-rajanya. Untuk rajanya itu banyak ya guys, ada 21. Namun di sini kita hanya menyebutkan yang penting. Ada 3. Yang pertama itu Raja Kudungga atau pendiri kerajaan Kutai Kartanagara. Kudungga ini dulunya hanya jadi Kudungga ini dulu hanya ketua suku Dayak ya teman-teman. Kemudian ia mendirikan kerajaan Kutai Kartanagara. Kemudian dia mempunyai seorang anak yang kedua, namanya itu Asmawarman. Nah, Asmawarman ini anak dari Kudungga yang diangkat menjadi raja kedua setelah Kudungga meninggal. Kemudian yang ketiga itu adalah Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini adalah anak dari Asmawarman. Nah, pada saat kerajaan Kutai ini dipegang oleh Mulawarman, nah disitulah muncul masa kejayaannya teman-teman. Tidak hanya itu, pada saat dipimpin oleh Raja Mulawarman itu, di situ mulailah muncul corak agama Hindu. Nah, dari situlah mulai tersebarnya agama Hindu yang pertama di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kenapa Raja Mulawarman itu bisa mencapai masa kejayaannya. Karena yang pertama itu Raja Mulawarman itu sering berbagi kepada kaum Brahmana ya teman-teman. Kalian pasti udah gak heran dengan yang namanya kaum Brahmana. Dia itu sering berbagi, contohnya seperti 20.000 ekor lembu, kemudian emas, minyak, dan bunga dari hasil kekayaan kerajaan Kutai pada saat dipimpin oleh Raja Mulawarman. Nah, itulah 3 raja penting yang ada di kerajaan Kutai Kartanagara. Kemudian pada saat itu ditemukanlah 7 prasasti Yupa atau yang ada di museum itu. Dahulunya tuh sebenarnya kerajaan Kutai itu tidak disebut kerajaan Kutai, jadi tidak tahu. Namun ketika setelah menemukan 7 prasasti Yupa, pada saat itu baru disebut kerajaan Kutai oleh sosok ahli keris. Kemudian sini saya akan menjelaskan tentang isi dari 7 prasasti Yupa. Yang pertama itu, pada Yupa yang pertama itu ada silsilah raja-raja kerajaan Kutai seperti yang tadi saya jelaskan.
Kemudian itu yang kedua ada letak kerajaan Kutai di hilir Sungai Mahakam. Nah, yang ketiga penyebaran agama Hindu. Nah, pada saat dipimpin oleh Raja Mulawarman itu teman-teman. Terus pada yang ke prestasi keempat itu berisi tentang kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai. Kemudian prestasi yang kelima itu kebaikan Raja Mulawarman. Yang keenam ada Raja Mulawarman menaklukkan raja-raja. Kemudian nomor 7 Raja Mulawarman memberikan sumbangan kepada kaum Brahmana. Nah, begitu. Kemudian di sini ada kronologi di mana kerajaan Kutai Kartanegara ini runtuh ya teman-teman. Jadi kan pada abad keempat itu muncul kerajaan Martapura. Nah, itu tuh kerajaan Islam kalau nggak salah, tapi saya lupa siapa yang mimpin itu. Nah, jadi setelah muncul kerajaan Kutai Martapura itu pada keempat, nah kerajaan Martapura itu menyerang kerajaan ini ya, kerajaan Martapura, kerajaan Kartanegara itu menyerang kerajaan Martapura. Nah, disitulah pada saat runtuhnya atau masa kekalahan kerajaan Kutai ya teman-teman. Nah, setelah itu kerajaan Martapura itu udah runtuh, kemudian dikuasai oleh kerajaan Kartanegara yang dipimpin oleh nggak tahu siapa, Islam itu pokoknya. Kemudian pada abad ke-18 Masehi itu menjadi kerajaan Islam. Nah, kerajaan Kartanegara itu menjadi kerajaan Islam, jadi tidak bertolak agama Hindu lagi. Kemudian pada abad abad 19 kerajaan Kartanegara itu diserang oleh Belanda. Nah, dari situ muncullah penjajah. Jadi kerajaan Kartanegara itu mulai runtuh ya guys di situ, lalu dikuasai oleh para Belanda. Kemudian pada tahun 1942 itu Belanda itu dikalahkan lagi oleh Jepang. Nah, jadi kerajaan Kutai itu dikuasai oleh Jepang pada tahun itu. Kemudian pada tahun 1949 Jepang itu sudah kalah oleh Indonesia, karena setelah tahun 1945 itu kan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Jepang itu kalah dari Indonesia lalu pergi. Nah, baru dari situ kerajaan Kutai itu bergabung dengan Indonesia. Kemudian pada tahun 1960 kerajaan kesultanan itu berakhir, Kesultanan Kutai lah. Jadi sudah tidak ada lagi begitu. Kemudian pada tahun 2021 kerajaan Kutai dihidupkan kembali, tapi bukan menjadi kerajaan tapi menjadi museum begitu teman-teman. Oke, terima kasih.